kan kepada Habib Fahmi. Jazakallah khair. Fahmi bin Hamid As-Saggaf. Beliau berkhidmat di madrasah atau pondok pesantren Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf di Pasuruan, menghabiskan sekolahnya pengajian tinggi di Malang dan menjadi pensyarah di University STIT di Malang ya. Alhamdulillah, di samping beliau berdakwah giat di dunia institusi pendidikan. Alhamdulillah, majelis dengan segala hormatnya mempersilakan kepada Al-Habib Fahmi bin Hamid As-Saggaf, al-fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nadakhiruha dhakhiratan yaumiddin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para habaib, alim ulama, a'yan aba'ana wa a'mamana, a'yan sada al-ba'alawi, para sesepuh yang kami hormati, kami muliakan. Tentunya kepada beliau, guru kita bersama, Al-Ustadz Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, yang mudah-mudahan beliau dan kita semuanya diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala fil khair wal lutuf ma'a kamil sihha wa tamamil afiyah fi taatillah wa rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita dengar bagaimana kemuliaan daripada salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Kita berjumpa ada di malam hari ini bukan hanya dipertemukan di waktu yang mulia, tapi juga kita dipertemukan oleh Allah ada di tempat yang mulia, yang mana tempat ini adalah tolak ukur keimanan yang Allah berikan kepada hambanya. Siapa orang yang aktif ada di masjid, itu adalah tanda imannya kuat. Tapi siapa orang yang menjauh dari masjidnya, maka itu adalah tanda bahwa imannya adalah minim, imannya adalah lemah. Idza ra'aitumur rajul ya'tadu bil masjid fashhadu lahu bil iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu saksikan baik seorang laki ataupun perempuan terbiasa keluar masuk dalam masjid, kalau sudah berada di dalam masjid seperti ikan dalam kolam, kalau sudah keluar dari masjid seperti ikan terlompat dari kolam, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan bahwa itu orang adalah orang yang memiliki iman yang kuat dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam satu sabdanya, man atal masjida kana zairan lillah fa haqqun alal mazur ayyukrima zairah. Barang siapa yang mendatangi suatu masjid, tempat yang tidak dibangun kecuali untuk kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bersujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia sedang bertamu kepada Allah. Maka jika kita bertamu kepada manusia saja kita dimuliakan, apalagi kalau kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sewajibnya, sepatutnya, sepantasnya bagi seorang tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Itu adalah perintahnya Allah kepada setiap pemilik rumah. Lantas bagaimana dengan zat yang memerintahkan hal tersebut? Apa kira-kira yang akan Allah berikan kepada kita ketika Allah perintahkan kepada setiap pemilik rumah untuk memuliakan tamunya, dan Allah yang memerintahkan itu kepada kita? Kira-kira apa yang Allah akan berikan kepada kita? Fa haqqun 'alal mazur ayyukrima zairah. Maka jelas menjadi satu kepantasan bagi Allah untuk memuliakan setiap tetamunya. Tolak ukur keimanan, kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan tempat ini menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina, menjadi syahidan lana la syahidan alaina, menjadi saksi yang meringankan kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru tempat ini menjadi saksi yang memberatkan kita
ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala pun juga pernah berfirman, "Inni la'ahumu bi'adzabi khalqi." Sungguh melihat kemaksiatan dari hamba-hambaku, aku berkeinginan dan bertekad untuk menimpakan bala atau musibah kepada mereka. Fa idza nadartu, tapi ketika aku memandang dan menyaksikan, menengok umar buyuti, yang pertama adalah orang-orang yang memakmurkan masjidku, wal mutahabbina fiyya, dan mereka yang saling berjumpa atas dasar cinta karena Allah, duduk karena saling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersilaturahmi, bertegur sapa, dan juga mengucap salam satu sama lain karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna fillah ala manabir min nur yaghbituhumun nabiyyun wa syuhada. Mereka yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Atas keindahannya bahkan para nabi dan syuhada pun iri melihatnya. Bahkan hadirin sekalian dirahmati Allah, ada manusia yang merindukan surga tapi surga tak rindu kepadanya. Ada manusia yang merindukan surga dan surga pun juga rindu kepadanya. Apa yang menjadi pembeda? Tak ada lain kecuali adalah saling cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, duduknya karena Allah. Wajabat jannati, Allah berfirman dalam hadits qudsi, wajib surgaku lil mutahabbina fiyah, yang mereka berjumpa atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mutajalisina fiyya, duduk satu sama lain, berkumpul satu majelis karena Allah Subhanahu wa taala, wal mutazawirina fiyya, dan mereka saling bersilaturahmi, berziarah satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran orang yang bukan hanya rindu kepada surga, tapi surga pun juga rindu kepadanya. Allah wajibkan kepada mereka adalah surga. Ibarat suami sama istri, kalau suami rindu sama istrinya pun istri juga rindu kepada suaminya, maka bukan satu yang mendekat tapi dua-duanya pun mendekat. Kita mengarah kepada surga, dan ketahuilah dengan perkumpulan atau majelis seperti ini ibarat kata sebagai gambaran surga pun juga mendekat kepada kita. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Makanya dikatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang mereka nanti di akhirat mendapatkan naungan, proteksi, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu tidak ada naungan, perlindungan, proteksi kecuali hanya dari Allah. Di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Entah itu imam rawatib, entah itu muadzin, entah itu pengajar yang mengajar ada di masjid tersebut, dan juga rajulan tahabba fillah, 2 orang atau lebih yang mereka berjumpa karena Allah, ya, wa tafarraqu alaih, dan juga berpisahnya pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, hadirin hadirat sekalian rahmatillah, bagaimana tadi kita bainal isya'ain membaca ratibil attas. Bicara tentang ratibil attas ini bicara tentang satu amalan yang manfaatnya luar biasa, dunia maupun akhirat. Menukil daripada kitab Al-Qirtas, Syarah Ratibil Attas, karya Al-Habib Al-Imam Ali bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas, cucu ketiga daripada Sahibur Ratib. Diceritakan di situ tentang fadail, keutamaan dan kemuliaan apa yang dapat oleh bagi mereka yang mendawamkan bacaan Ratib Al-Attas. Di antaranya adalah dikatakan oleh Syekh Ali bin Abdullah Baras, murid utama daripada Sahibur Ratib, man wadaba ala qiraati hadzal ratib yurja lahu an tughfar dunubuh. Barang siapa yang melazimkan dirinya untuk baca Ratib Al-Attas, maka diharapkan penuh dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita baca Ratib tak ada balasan apapun kecuali ampunan, cukup. Seandainya kita baca Ratib Al-Attas ataukah Ratib yang lain, tidak ada balasan, ganjaran, pahala kecuali satu, ampunan, cukup buat kita. Tapi alhamdulillah kita baca bukan hanya dapat ampunan, tapi lebih daripada itu. Ibarat kita punya hutang yang rasa-rasanya hutang ini tak mungkin terbayar, kemudian yang mana kita berhutang kepada dia, orang tersebut melunasinya, menganggapnya lunas, cukup. Tapi ini lebih daripada itu, bukan hanya hutang kita dianggap lunas, tapi diberi hadiah. Dengan kita baca Ratib,
lunas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya lunas, yang tak mungkin lunas. Mau kita sujud sampai retak kepala kita, mau kita haji jalan sampai lumpuh kaki kita, tak mungkin lunas. Untuk bagaimana nikmat itu kita syukuri, tak mungkin lunas. Belum lagi ditambah dan diperburuk keadaan kita dengan dosanya kita, tak mungkin lunas. Tapi dengan kita baca ratib, fadilahnya Allah ampuni dosanya kita. Lebih daripada itu Allah berikan daripada fadilah Fatihah yang kita baca, ayat kursi yang kita baca, lau anzalna hadzal Qur'an yang kita baca, zikir dan sholawat yang kita baca, doa yang kita baca, tawasul yang kita baca, dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian pernah diceritakan di zaman Al-Imam Al-Haddad, seorang sayyid namanya Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Musawah. Beliau berasal dari kota Amat. Beliau berziarah, bersiraturahmi sekali waktu ke kota Tarim. Di zaman Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad Sahib Ratib. Murid utama daripada Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Setibanya beliau Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Musawah ada di kota Tarim dari Amat, beliau sakit keras. Maka beliau minta tolong kepada salah seorang daripada khaddamnya untuk panggil Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk mendoakan beliau. Maka dijenguk, diperhatikan dan ditengok oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka beliau mengatakan, wahai Alwi bin Abdullah Al-Musawah, sepertinya ajalmu sudah dekat. Wa anta fit ta'ab, wa anta fil masyaqqah. Kamu sekarang dalam keadaan yang payah. Kamu sekarang dalam keadaan yang berat. Sepertinya ajalmu sudah dekat. Maka satu permintaan Al-Habib Alwi yang sedang sakit ini, wahai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya siap mati kapanpun, tapi tolong doakan kepada Allah agar saya matinya di Amat. Saya meninggalnya ada di kota kelahiran saya, yang di situ saya tinggalkan anak dan istri saya, keluarga saya semuanya. Maka mewasiatkan Al-Imam Al-Haddad kepada beliau Al-Habib Alwi Al-Musawah, iqra ya latifan lam yazal innaka latifun lam tazal utuf bina wal muslimin. Baca ini sampai engkau sembuh. Kalau memang engkau ditakdir sembuh dan engkau pulang, maka baca seterusnya sampai engkau pulang. Subhanallah, dibaca berangsur-angsur sembuh sampai beliau merasakan sehat. Maka beliau bergegas, bersegera untuk pulang. Ada di Amat. Sesampainya di sana, 2 bulan berikutnya baru beliau meninggal dunia. Panjang umur, sehat afiat. Apa artinya panjang umur kalau tak manfaat? Apa artinya sehat kalau tak barokah? Dan ketahuilah yang bisa membuat umur itu manfaat dan barokah, itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Dan manfaat daripada kita baca ratib itu adalah ta'alluq, ikatan emosional antara kita dengan sahibur ratib. Karena mungkin kita masuk surga bukan karena kesolehannya kita, tapi mungkin karena kecintaan kita kepada orang soleh. Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu warḍah mengatakan, idza ra'ait nafsak mu'ridatan an ahlillah fa anta madrudun an babillah. Jika kamu saksikan dirimu berpaling daripada ahlullah, kekasih-kekasih Allah, maka saksikan, ketahuilah engkau sudah terusir daripada pintunya Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya, lawannya, jika kita masih ada ta'alluq, ikatan emosional dengan orang-orang soleh, maka kita dipersilahkan Allah untuk masuk ke dalam surga. Mungkin yang membuat kita masuk surga bukan karena kesolehan kita, tapi atas dasar kecintaannya kita kepada orang-orang soleh. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh kita satu sama lain ibarat berkelompok-kelompok. Walaupun jasad tak pernah jumpa, tapi kok kita merasa cocok dengan orang tersebut. Kita merasa cocok dengan sahibur ratib, kita merasa cocok dengan para sahabat, kita merasa cocok dengan ahlul bait, kita merasa cocok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah jumpa, tapi kok kita merasa cocok, sesuai semuanya. Tandanya ruhnya kita dengan ruhnya beliau semuanya pernah bersatu, pernah berkumpul. Maka tugasnya kita hidup sekarang bagaimana caranya mengambil ruh itu kembali kepada tempatnya semula. Berkumpul dengan mereka di satu tempat yang sama yang pernah dulu zaman sebelum ada ruang dan waktu Allah ciptakan kita kumpul dengan mereka. Tapi walaupun fisik ini jumpa, tapi kalau tak ada kecocokan, kesesuaian, Abu Jahal, Abu Lahab berjumpa dengan Rasulullah, tapi tak cocok, tak sesuai. Itu tandanya rohnya mereka dulu tak pernah jumpa, tak pernah bersatu dan dikumpulkan oleh Allah ada di tempat yang sama. Itu artinya ketika mereka kembali ke alam arwah, mereka pun berpisah daripada ruh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu hadirin hadirat sekalian rahmatillah, istiqomai majlis seperti ini.
Tidak ada penyesalan buat kita sekalipun masuk surga ketika kita punya kesempatan tapi kita lewatin kesempatan itu. Itulah penyesalan terbesar ketika kita ada di surga. Mudah-mudahan penyesalan itu semakin bertambah umurnya kita, semakin kita minimalisir sehingga kita menjadi orang yang manfaat umurnya, barokah sehatnya dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.